siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Hai juga Kak Ripka. Gimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya adik-adik? Luar biasa kan? Nah, karena anak Tuhan Yesus selalu bersukacita dan bahagia, sehat selalu dan pastinya luar biasa. Pada hari ini kita kembali lagi bersekolah minggu. Sekolah minggu di rumah, sekolah minggu secara online. Kita mau mulai ibadah kita pada saat ini. Ayo adik-adik yang masih duduk, karena undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan apa Kak? Yesus pokok dan kita caranya. Bersama-sama ada mukjizat dalam bersyukur. Tuhan tak kurang panjang.
minggu lagi. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Shalom. Shalom adik-adik sekalian. Bagaimana tadi pujiannya? Masih semangat memuji Tuhan? Nah, tiba saatnya sekarang Kak Novi akan menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Novi minta kepada kalian tunjukkan di mana tangannya. Mana tangannya? Nah, tangannya tunjukkan ke Kak Novi. Terus habis itu pasang dulu telinganya. Pasang dulu ya telinganya, dua-duanya dipasang dulu telinganya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Setelah telinganya dipasang, sekarang kunci mulutnya. Kunci dulu mulutnya. Setelah itu lempar kuncinya jauh-jauh. Sudah? Kita bareng-bareng ya, sama-sama dengan Kak Novi ya. Sekarang pasang dulu telinganya. Sudah? Setelah itu kunci dulu mulutnya. Kita lempar bersama-sama. Nah, sekarang saat ini Kak Novi akan menceritakan kebenaran firman Tuhan yang Kak Novi beri judul Rancangan Tuhan yang Terbaik. Kak Novi akan menceritakan tentang suatu kisah tentang 3 pohon. Di suatu lereng bukit yang jauh, hiduplah 3 buah pohon yang hidup berdampingan. Bisa lihat bersama-sama ya. Nah, 3 buah pohon ini. Kak Novi kasih nama pohonnya ya. Pohon A, pohon B, dan pohon C. Ketika itu, pohon A, pohon B, dan pohon C saling berdiskusi. Mereka menceritakan apa impian mereka. Nah, ketika itu pohon A berbicara kepada teman-temannya. Pohon A menceritakan impiannya kepada pohon B dan pohon C. Pohon A menceritakan bahwa dia mempunyai impian, aku pengen menjadi sebuah tempat perhiasan. Di sana aku bisa diisi dengan kalung, emas, berlian, perak. Wah, aku pengen menjadi seorang yang bisa dijadikan tempat yang paling berharga bagi para raja. Nah, tidak mau kalah lagi. Pohon B juga menceritakan keinginannya. Aku suatu saat ingin menjadi sebuah kapal yang besar sekali. Kapal yang bisa mengangkut para raja, para bangsawan. Nah, aku akan menjelajahi samudra ini dengan badanku. Tidak mau kalah. Si pohon C juga menceritakan keinginannya. Dia ingin menjadi pohon yang paling tinggi, paling besar di antara semua pohon-pohon yang ada di lereng bukit tersebut. Mereka bertiga sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya keinginan mereka terkabul. Hingga pada suatu hari ada seorang tukang kayu. Nah, ada seorang tukang kayu datang ke lereng bukit dan berjalan. Mereka melihat ada 3 pohon yang tumbuh besar, tumbuh lebat, kayunya besar, kayunya kuat. Dia melihat, wah, ketika orang ini dia berjalan menuju pohon A. Dia melihat, wah, ada pohon yang besar. Apa ya? Oh, dia melihat, aku akan menjual kayu pada pohon ini kepada tukang kayu. Wah, di dalam hati pohon ini, wah, dia senang sekali. Berarti keinginannya terkabul. Dia akan jadi tempat perhiasan seperti yang diinginkan semula. Terus setelah itu dia berjalan lagi
kepada pohon B. Nah, pohon B, tukang kayu itu lihat, wah ini pohon yang sangat-sangat besar. Aku akan menjual kayu pohon ini kepada tukang pembuat kapal. Nah, ketika itu di dalam hatinya pohon B, dia juga bersuka cita. Wah, keinginanku terkabul ini. Aku ingin menjadi kapal yang besar. Dia sangat-sangat senang. Setelah itu pohon C. Tukang kayu itu berpikir, wah apa ya? Aku akan menjadikan pohon ini apa ya? Wah, pohon ini besar sekali. Kayunya juga bagus. Ininya bagus. Nah, si pohon C ini merasa sedih. Jika si tukang kayu memotong badannya, otomatis impiannya tidak terkabul, karena dia mempunyai impian apa tadi? Impian menjadi pohon yang besar, pohon yang tinggi. Jadi kalau dipotong kayunya, impiannya tidak terkabul. Si pohon C merasa sedih. Kenapa ya impianku tidak terkabul? Sampai suatu saat si pohon A ini ketika dibawa kepada tukang kayu, dia merasa sedih. Kenapa? Kenapa merasa sedih? Karena dia bukan menjadi kotak perhiasan yang berharga. Dia hanya menjadi sebuah kotak yang berisikan makanan ternak, makanan kambing dan domba. Di sana dia diletakkan. Di dalam hati pohon A, aduh, impianku kemarin aku berdoa supaya aku menjadi kotak perhiasan yang indah. Tapi kenapa Tuhan, aku menjadi tempat makanan ternak? Itu tidak sesuai dengan keinginanku Tuhan. Begitu juga pohon B. Ketika dia sampai kepada tukang kayu, impiannya yang semula menjadi apa tadi? Menjadi kapal yang besar, tapi tidak terjadi. Dia hanya menjadi perahu-perahu kecil. Di dalam hatinya, oh Tuhan, kenapa impianku tidak tercapai? Aku ingin menjadi kapal yang besar, tapi kenapa Tuhan izinkan? Tapi kenapa Tuhan jadikan aku sebagai perahu-perahu yang kecil? Nah, ketika itu si pohon C. Ketika sampai di tukang kayu, badannya dipotong. Setelah menjadi potongan-potongan kecil, dia disimpan di dalam gudang. Pohon C juga merasa sedih. Oh Tuhan, saya ingin menjadi pohon yang besar, pohon yang tinggi. Tapi kenapa saya harus dipotong menjadi bagian-bagian terkecil? Saya disimpan di dalam gudang yang gelap. Saya tidak mempunyai arti apa-apa. Hingga sampai suatu hari ada sepasang suami istri datang pergi ke suatu tempat. Adik-adik ini taunya apa? Ini adalah kandang domba yang tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Yang mula-mula pohon A mengatakan, oh Tuhan, kenapa saya menjadi tempat makan ternak, padahal saya ingin menjadi kotak perhiasan. Tapi setelah dia mengetahui bahwa dia menjadi tempat tidur bagi Sang Juru Selamat, dia merasakan, wah, ini adalah hal yang terbaik dalam hidup saya, bahwa Sang Juru Selamat telah tidur di atas saya. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memilih saya sebagai tempat tidurnya. Nah, begitu pula dengan pohon B. Nah, dia dulu merasa sedih. Kenapa saya hanya menjadi perahu-perahu kecil? Saya maunya menjadi perahu yang besar. Hingga pada suatu saat, pohon B mengucap syukur kepada Tuhan bahwa yang semula dia merasa sedih, bahwa dia mempunyai impian, dia menjadi perahu yang besar, kapal yang besar,
tapi itu tidak terjadi. Dia sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus menggunakan dia sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Ini ketika Tuhan Yesus menceritakan kebenaran firman Tuhan menggunakan perahu. Dia sangat-sangat bersyukur. Tuhan, terima kasih karena rancangan Tuhan yang baik padaku. Selanjutnya, ini gambar apa, Adik-adik? Gambar apa ini? Ya, benar, kayu salib. Ini yang terjadi pada badan dari pohon jin. Dia yang merasa pertama kali, Tuhan, aku ingin menjadi pohon yang tinggi, aku ingin menjadi pohon yang kuat. Tapi aku malah ditinggalkan di dalam sebuah gudang, badanku yang dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Sekarang aku bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menggunakan aku menjadi kayu salib yang ketika Tuhan melakukan penebusan dosa, aku sangat memanfaatkan. Begitu juga kehidupan adik-adik sekalian. Terkadang adik-adik pingin, Tuhan, aku pingin punya sepeda motor. Atau Tuhan, aku pingin punya mobil. Tapi kadang-kadang Tuhan itu tidak langsung memberikan kepada adik-adik. Aku pingin ini Tuhan, aku pingin punya HP baru. Aku pingin pergi ke luar negeri. Aku pingin ini Tuhan, pingin itu. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin ini, pingin itu. Tapi kadang-kadang apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan rancangan kita. Mungkin kenapa Tuhan tidak langsung memberikan adik-adik sepeda motor ketika adik-adik berdoa untuk sepeda motor? Mungkin adik-adik belum bisa mengendarainya, atau adik-adik belum mempunyai SIM, makanya Tuhan masih belum kasih, atau Tuhan belum mengizinkan adik-adik ke luar negeri. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik, karena sama seperti tertulis di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sama-sama Kak Novi akan membacakan bersama-sama dengan kalian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi seperti ini adik-adik ya. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita, dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalan Tuhan dari jalan-jalanmu, dan rancangannya dari rancanganmu. Jadi kadang kita berpikir, Tuhan, ini tidak adil buat aku. Saya sudah berdoa lama sekali untuk sesuatu yang penting ini, tapi kenapa belum ada? Ingat di dalam Yesaya pernah mengatakan bahwa rancangan Tuhan dan jalan Tuhan itu bukan rancangan kita, bukan jalan kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua, buat kakak-kakak, buat adik-adik sekolah minggu, buat mama, papa, buat tante, om, kakek, nenek, semua itu. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah semua yang terbaik. Nah, sekarang Kak Novi mau mengajarkan doa kepada kalian. Doakan untuk semuanya ya. Sekarang Kak Novi mau lihat tangannya terlebih dahulu. Tangannya ada berapa jarinya? Ada 5 ya. 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Nah, sekarang Kak Novi mau tanya, ini jari apa? Ini jari jempol. Jari jempol itu berarti menunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdekat. Ketika kalian berdoa dan mengingat jari jempol, doakan untuk papa, mama, adik kakak, nenek kakek, orang-orang yang terdekat dengan kalian. Sekarang jari apa ini? Jari telunjuk. Jari telunjuk itu melambangkan tentang doakan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk bapak pendeta kalian, guru-guru sekolah,
jangan dilupakan untuk didoakan ya. Nah, untuk yang ini jari apa ini? Jari tengah. Jari tengah itu berdoa untuk siapa? Untuk pemimpin-pemimpin kita. Contohnya siapa? Contohnya presiden, wakilnya, MPR, DPR. Nah, doakan semua pemimpin-pemimpin. Tidak hanya itu, mungkin juga pemimpin di sekolah, pemimpin di gereja, itu juga didoakan. Nah, jari yang ini apa? Jari manis. Ini buat doakan buat apa Kak Novi? Ini doakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang membutuhkan seperti apa? Orang yang membutuhkan seperti orang yang sakit, orang yang butuh bantuan. Butuh bantuan secara apa Kak Novi? Mungkin kebutuhan secara keuangan, untuk kesehatan, itu doakan semuanya ya. Dan yang terakhir yang terkecil ini adalah jari apa? Kelingking. Ini doa buat apa Kak Novi? Yang ini doakan untuk diri kalian sendiri, untuk apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian impikan, kalian doakan. Jadi jangan lupa doa 5 jari dimulai dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Nah, sekarang Kak Novi mau ajak kalian semua sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa dan ikutin Kak Novi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, biarkan firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Biarkan setiap rancangan Tuhan adalah Tuhan adalah yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Dan jalan-jalan-Mu Tuhan adalah jalan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu dekat dengan Engkau. Ajar kami selalu dengar-dengaran akan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, tadi sudah dengarkan firman Tuhan Kak Novi kan? Firman Tuhannya sangat bagus loh ya. Jadi rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik untuk kita semuanya, untuk adik-adik. Meskipun kelihatannya, oh kok saya dirancang Tuhan seperti ini, dan seperti itu. Tapi yang pasti rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Amin. Adik-adik, Kak Rika, bantuin dong. ini loh sudah membawa tunggu. Makanya saya tadi nyapa dulu. Aku loh. Tunggu. Kak Hana kok enggak datang ya? Iya, saya menyiapkan hadiah untuk adik-adik yang ada di rumah. Oh gitu. Nah, seperti biasa ya adik-adik ya, setiap hari Minggu Kak Arma dan Kak Rika berbagi-bagi hadiah. Jadi berasa jadi sinterklas setiap minggu. Nah, adik-adik, seperti biasanya ada 3 kuis. Nah, setiap kelasnya ada 1 kuis. Oke, untuk yang pertama adalah kelas kecil, kelas Zakius. Oke, untuk kelas Zakius, tolong ya mamanya dibantu untuk mencatat karena ini lagu. Nah, anak-anak, adik-adik mendengarkan, mempelajari lagu ini dengan diikuti dengan gerakannya. Sangat mudah sekali kok. Oke, coba ayo Kak Arma beri waktu untuk menyiapkan kertas dan bolpennya. Sudah? Oke. Masih ingat kan? Tadi Kak Novi bercerita kalau ini jari apa? Jari jempol, jari ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Oke. Kak Rika tolong bantu bawa dulu dong. Kasih. Maaf ya, karena keberatan. Oke, apa? Kak Arma taruh bawah, boleh? Iya, nanti dia enggak kelihatan. Oh iya, oke. Nah, mulai Kak Arma mulai memperagakannya. Yo adik-adik ingat-ingat gerakannya dan mama-mama dicatat lirik lagunya. Oke. Ibu jari, jari telunjuk,
jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Nah, itu saja ya adik-adik untuk kelas Zakius. Kemudian kuis game untuk kelas Daud. Apa ya Kak? Bersaksi dong. Bersaksi. Kak Arma dan Kak Ripka kangen sekali mendengarkan cerita adik-adik. Ya toh, kalau di rumah banyak sekali cerita sama mama papanya. Kalau hari Minggu biasanya Kak Arma juga dengar cerita-cerita dari adik-adik semua. Nah, saat ini Kak Arma dan Kak Ripka kangen sekali mendengarkan cerita adik-adik. Nah, ceritanya saat ini adalah cerita tentang bersaksi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, dalam 1 minggu ini pasti adik-adik ditolong oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu ceritanya nggak usah panjang-panjang. Mamanya yang mereka mau video adik-adik yang bersaksi. Nah, untuk kelas Yehuda, apa Kak Rika? Doa tadi Kak Novi. Oh iya. Nah, untuk kelas Yehuda berdoanya ada 5. Ada 5 yang harus didoakan. Yang pertama adalah berdoa untuk Papa, Mama, nenek, kakek, adik, kakak. Yang pasti dalam satu rumah itu. dan yang kedua yang telunjuk berdoa untuk Guru semua minggu. Oke. Bapak pendeta, ibu pendeta. dan guru-guru di sekolah juga ya Kak ya. Karena kalau adik-adik tidak ke sekolah, adik-adik tetap harus mendoakan guru-guru yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, yang di tengah nih. Nah, berdoa untuk para pemimpin. Tuh, siapa saja pemimpin itu? Ada Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menterinya, Ibu Risma, Ibu Wali Kota Surabaya. Nah, itu adik-adik juga harus mendoakan. Dan yang keempat, untuk siapa Kak Rika? Yang keempat, untuk orang-orang yang membutuhkan. Siapa saja yang membutuhkan itu? Ada orang sakit. Ini saat ini banyak mengalami, yang merasakan, yang sedang dalam penyakit corona. Nah, adik-adik perlu mendoakan itu juga. Ada yang kekurangan juga. Oh iya, yang kekurangan yang mungkin papa-mamanya yang pada saat ini tidak bekerja. Nah, adik-adik di rumah juga bisa mendoakan itu. Dan yang terakhir, yang kecil, yang kelingking ini, adik-adik berdoa untuk siapa? Diri sendiri. Oke, nah adik-adik berdoa dengan baik, lipat tangan, tutup mata, dan nanti mamanya yang akan video. Oke, sekarang Terus terakhir kapan Kak? oh iya, aduh, kamu sampai lupa. Terakhir kapan ya Dek ya? Terakhir saja. Oke, hari Kamis semuanya sudah harus dikumpulkan tugas-tugasnya, diingatkan mama papanya apabila lupa, dan dikirim ke WA-nya nomornya ke Arma di bawah ini. Oke, nah ini kita akhiri sekolah minggu kita pada saat ini. Kita akan tutup di dalam doa. Tangan dilipat, mata ditutup. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan, karena kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, betapa indahnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk mengucap syukur, karena rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik ya. Minggu depan kita tetap bertemu dengan adik-adik melalui layar kaca HP. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.